Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas definisi dari optimis, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berperilaku optimis, serta betapa pentingnya sikap optimis ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian optimis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Sifat itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi sebab menjadi terpuruk, tidak bersemangat. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang mengharuskan kita untuk bersikap optimis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sifat optimis merupakan keyakinan diri dan salah satu sikap baik yang dianjurkan dalam Islam. Dengan sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang artinya, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Optimis merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya seorang muslim. Karena dengan optimis, seorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan karena Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, mukmin atau orang-orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau atau seandainya akan membukakan jalan bagi godaan setan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari ayat dan hadis tersebut di atas, kita harus yakin, mantap, dan tidak ragu atau bimbang jika mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan segala cita-cita yang sesuai dengan jalannya. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa atau lemah, karena sikap demikian itu berpeluang untuk membuka pintu bujuk rayu setan. Akan tetapi, harus diingat lagi bahwa sikap optimis tanpa perhitungan dan pertimbangan juga merupakan sebuah kekonyolan yang dalam beberapa hal sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada prinsipnya, sikap pesimis merupakan halangan utama bagi seorang muslim untuk menerima tantangan. Orang yang bersikap pesimis hampir bisa dipastikan selalu merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan. Ia selalu merasa dalam ketidakberdayaan dalam menghadapi masa depan, dan sikap seperti inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, saya akan membahas pentingnya sikap optimis. Orang yang optimis akan memiliki perlawanan yang kuat terhadap masalah dan keinginan yang kuat terhadap penyelesaiannya. Yang pertama, melihat kegagalan sebagai awal yang baru. Kegagalan bukanlah akhir, bahkan seringkali merupakan awal dari sesuatu yang hebat. Ketika semuanya baik-baik saja, kita meluncur tanpa membuat lompatan kuantum. Ketika segala memburuk, dunia kita menjadi terguncang, yang mengharuskan kita untuk tumbuh melihat hal baru memulai dari awal. Optimis memungkinkan kita belajar dari kegagalan, mengambil bagian dan beralih ke sesuatu yang lebih besar. Ide bisnis terbesar dan masalah dalam hidup dapat lahir dari kegagalan. Yang kedua adalah bersikap ekspansif. Pesimis membuat kita berkontraksi dan menghindar. Optimis membuat kita berkontraksi dan menghindar dari hal-hal baru atau petualangan. Itu menyebabkan kita terpaku pada kemungkinan-kemungkinan negatif dan terperangkap oleh ketakutan dan kegagalan. Bagaimanapun, membuka kita untuk ide-ide baru, pengalaman baru, dan kemungkinan baru. Itu membebaskan kita untuk mempertimbangkan opsi baru dan mengubah pikiran kita serta kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah menjadi sehat. Berpikir negatif itu tidak sehat. Tidak hanya optimis, umumnya lebih bahagia dan kurangi stres, tetapi mereka juga cenderung memiliki hati yang lebih sehat. Selain itu, sifat optimis memiliki kadar gula dan kolesterol darah yang lebih baik, berolahraga lebih banyak, dan memiliki indeks massa tubuh yang lebih sehat dan lebih kecil kemungkinannya untuk merokok daripada pesimis. Berfokuslah pada hal yang positif, bukannya pada hal yang negatif. Meningkatkan kesejahteraan mental yang dapat memotivasi individu untuk merawat tubuh dengan lebih baik. Optimis ini merupakan pilihan terbaik. Tidak ada alternatif yang lebih baik daripada sifat optimis. Pesimis tidak mencapai banyak hal dan tidak memiliki manfaat dibandingkan dengan optimis. Semuanya tidak akan selalu luar biasa, tetapi optimis membantu kita melihat peluang baru, belajar dari berbagai situasi, dan terus bergerak. Mungkin cukup sekian uraian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.